Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya, Olwin Rifigosal. Saudaraku, apapun kondisi saudara hari ini, dalam kondisi sakit, sehat, bahkan mungkin kita sedang mengalami pergumulan, masalah yang begitu berat, tapi saya mau katakan bahwa ketika Yesus ada dalam hatiku dan dalam hatimu, maka Ia yang akan memberikan kita kekuatan dan pengharapan baru untuk menikmati hidup yang Dia percayakan. Saudaraku yang terkasih, hari ini saya mau berbagi kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan makna Paskah. Kita lihat Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai ayat 28. Saudara, saya tidak akan membahas semuanya, tetapi saya fokus pada bagaimana perintah Tuhan untuk bangsa Israel mempersiapkan domba atau kambing untuk perayaan Paskah. Di ayat pertama, saudara, dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Jadi ternyata perayaan Paskah itu bukan inisiatif manusia, itu bukan rencana manusia, tetapi itu adalah perintah Tuhan. Dan kalau berbicara tentang perintah Tuhan, berarti harus dipatuhi. Itu ayat pertama, saudara. Dan ayat selanjutnya, ayat 4 sampai ayatnya yang ke-5 itu berbicara bagaimana Tuhan suruh mereka untuk mencari domba atau kambing yang tidak bercela, yang jantan, yang umur 1 tahun, untuk nanti digunakan pada perayaan Paskah. Dan saya mau fokus di ayatnya yang ke-7 juga, saudara. Ayat 7, ternyata darahnya itu harus dibubuhkan pada pintu, baik di tiang-tiang, bahkan juga di ambang atas pintu tersebut. Apa gunanya darah ditaruh di situ, saudara? Dikatakan ayat 13, kita bisa lihat bersama. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi rumah-rumah bangsa Israel yang ditaruh darah pada pintunya tidak akan mengalami pemusnahan, atau tidak akan ada anak sulung yang mati, bahkan juga tidak ada hewan yang sulung yang akan mati. Jadi ketika kita bicara tentang Paskah, itu berbicara tentang Passover. Artinya apa? Dilewati dari hukuman, dilewati dari kematian, dilewati dari kebinasaan. Nah, ini sebenarnya berbicara tentang bagaimana Kristus yang akan datang, yang akan mencurahkan darahnya, Dia korbankan untuk menebus manusia yang berdosa, supaya setiap manusia yang berdosa kepada Kristus yang sudah mencurahkan darahnya, mereka tidak akan mengalami kematian yang kekal. Jadi orang yang percaya kepada Kristus yang sudah mencurahkan darahnya, berarti mereka dilewati dari hukuman maut atau dari kebinasaan yang kekal. Artinya mereka tidak akan masuk ke dalam neraka. Ini jelas, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, mari kita pastikan hidup kita. Apakah hari ini saya dan saudara sudah percaya sungguh-sungguh kepada Kristus yang sudah mencurahkan darahnya? Kalau kamu sudah percaya kepada Kristus, maka kamu pasti bebas dari hukuman maut. Kamu pasti bebas dari kebinasaan. Tetapi semua orang yang tidak percaya kepada Kristus, yang sudah mencurahkan darahnya, pasti mengalami kebinasaan yang kekal. Seperti kondisi kehidupan orang Mesir dan Firaun yang keras kepala. Mereka harus mengalami duka, kebinasaan yang besar, karena anak-anak sulung dan hewan-hewan sulung mereka harus mati. Ini yang saya mau bagikan kepada kita semua, saudara. Kalau kamu tidak mau mengalami kebinasaan yang kekal, percayalah kepada Yesus yang adalah Tuhan, yang sudah mencurahkan darahnya untuk menebus hidup manusia. Percayakah Anda kepada Kristus yang sudah mencurahkan darahnya? Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudara. Shalom.